Semangat pagi, ASN pembelajar. Selamat datang di sesi pembelajaran kita hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu peluang dan tantangan perubahan. Perubahan adalah hal yang pasti dalam organisasi, dan kita perlu memahami bagaimana cara menghadapinya dengan bijak. Mari kita mulai perjalanan kita untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perubahan dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi organisasi kita. Di sini, kita akan melihat tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Pertama, kita akan menjelaskan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi saat mengalami perubahan. Selanjutnya, kita akan membahas strategi yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang tersebut dan mengatasi tantangan yang muncul. Selain itu, kita juga akan membahas bagaimana cara mengelola ketidakpastian dan ambiguitas yang sering menyertai perubahan, serta meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan. Semua ini sangat penting untuk keberlangsungan organisasi kita. Mari kita lihat peluang yang muncul akibat perubahan. Perubahan organisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga banyak peluang. Misalnya, peningkatan kinerja bisa terjadi ketika kita mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Selain itu, perubahan juga dapat mendorong inovasi, di mana organisasi terdorong untuk menciptakan produk atau layanan baru. Peningkatan daya saing dan pengembangan karyawan juga merupakan hasil positif yang bisa kita raih. Dengan memahami peluang ini, kita bisa memanfaatkan perubahan untuk kemajuan organisasi. Salah satu peluang yang paling signifikan adalah peningkatan kinerja. Perubahan, seperti adopsi teknologi baru, dapat meningkatkan efisiensi operasional kita. Misalnya, ketika kita mengimplementasikan sistem otomatisasi, kita bisa mengurangi waktu dan biaya produksi. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan kita untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif. Dengan demikian, perubahan yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif yang besar bagi kinerja organisasi. Perubahan juga mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas. Ketika kita menghadapi perubahan, kita seringkali terdorong untuk berpikir out of the box dan mencari solusi baru. Misalnya, jika struktur organisasi kita diubah untuk mendorong kolaborasi antar departemen, kita bisa melihat munculnya ide-ide baru yang inovatif. Perubahan dalam strategi pemasaran juga dapat membuka peluang untuk menjangkau pasar baru. Inovasi ini sangat penting untuk keberlangsungan dan pertumbuhan organisasi. Dengan beradaptasi terhadap perubahan pasar, organisasi kita dapat meningkatkan daya saing. Misalnya, perusahaan yang mengadopsi e-commerce lebih awal dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pangsa pasarnya. Ini menunjukkan bahwa dengan mengikuti perkembangan dan mengimplementasikan perubahan yang tepat, kita bisa menjadi lebih kompetitif di pasar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memantau perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis kita. Perubahan juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan baru. Ketika organisasi kita mengimplementasikan teknologi baru, karyawan perlu dilatih untuk mengoperasikannya. Ini adalah peluang bagi mereka untuk meningkatkan kompetensi dan menambah nilai bagi organisasi. Dengan memberikan pelatihan yang memadai, kita tidak hanya mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan, tetapi juga mendorong mereka untuk berkembang secara profesional. Perubahan yang dikelola dengan baik dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang lebih positif dan adaptif. Ketika kita mendorong kolaborasi dan komunikasi yang terbuka, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan suportif. Budaya yang positif ini akan meningkatkan keterlibatan karyawan dan mendorong mereka untuk berkontribusi lebih baik bagi organisasi. Dengan demikian, perubahan bukan hanya tentang proses, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun hubungan yang lebih baik di dalam organisasi. Perubahan lingkungan eksternal, seperti tren demografi atau kesadaran masyarakat akan isu lingkungan, dapat membuka peluang pasar baru. Misalnya, meningkatnya kesadaran akan pentingnya produk ramah lingkungan, memberikan peluang bagi bisnis untuk menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan memanfaatkan perubahan ini, kita dapat menjangkau konsumen baru dan menciptakan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Ini adalah contoh bagaimana perubahan dapat menjadi pendorong inovasi dan pertumbuhan. Organisasi yang proaktif dalam menghadapi perubahan dan berinovasi dapat meningkatkan citra dan reputasinya di mata publik. Misalnya,
Perusahaan yang berhasil mengimplementasikan program keberlanjutan tidak hanya meningkatkan citranya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga menarik perhatian konsumen yang peduli dengan isu-isu lingkungan. Ini menunjukkan bahwa dengan mengambil langkah-langkah positif dalam menghadapi perubahan, kita dapat membangun reputasi yang kuat dan mendapatkan kepercayaan dari stakeholders. Sekarang, mari kita bahas beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan. Pertama, pemindaian lingkungan sangat penting untuk mengidentifikasi tren dan peluang yang mungkin timbul. Selain itu, membangun organisasi yang fleksibel dan adaptif akan memungkinkan kita untuk merespons perubahan dengan cepat, mendorong inovasi dan eksperimen di seluruh organisasi juga akan membantu kita menciptakan produk dan layanan baru. Terakhir, komunikasi yang efektif akan memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami peluang yang ada dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya bersama-sama. Selain peluang, perubahan organisasi juga membawa berbagai tantangan yang perlu kita atasi. Tantangan ini mencakup resistensi dari karyawan, ketidakpastian mengenai masa depan, dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan atau status. Selama periode perubahan, kita juga mungkin mengalami penurunan produktivitas dan peningkatan biaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tantangan-tantangan ini dan merencanakan strategi yang tepat untuk mengatasinya agar perubahan dapat diimplementasikan dengan sukses. Resistensi adalah salah satu tantangan utama yang sering kita hadapi saat melakukan perubahan. Ini adalah respons alami yang muncul dari individu atau kelompok yang merasa tidak nyaman dengan perubahan yang terjadi. Misalnya, karyawan mungkin enggan untuk mempelajari sistem baru karena merasa lebih nyaman dengan cara kerja yang lama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengelola resistensi ini dengan cara yang efektif, seperti memberikan informasi yang jelas dan melibatkan karyawan dalam proses perubahan. Ketidakpastian adalah hal yang umum terjadi selama proses perubahan. Karyawan seringkali merasa khawatir tentang masa depan mereka, peran baru, dan dampak perubahan terhadap karir mereka. Misalnya, ketika otomatisasi diterapkan, banyak karyawan yang khawatir akan kehilangan pekerjaan mereka. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, kita perlu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang perubahan yang terjadi, serta menjelaskan bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi mereka secara positif. Ketakutan akan kehilangan adalah tantangan lain yang sering muncul dalam proses perubahan. Individu mungkin merasa takut kehilangan status, kekuasaan, atau keuntungan yang mereka miliki. Misalnya, seorang manajer mungkin khawatir kehilangan anak buahnya setelah restrukturisasi organisasi. Untuk mengatasi ketakutan ini, penting bagi kita untuk menjelaskan dengan transparan dampak perubahan dan memberikan jaminan bahwa setiap individu akan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan selama proses transisi. Selama masa transisi, kita seringkali mengalami penurunan produktivitas. Hal ini terjadi karena karyawan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan dan mempelajari proses baru. Misalnya, tim penjualan mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem CRM baru yang diimplementasikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk merencanakan transisi dengan hati-hati dan memberikan pelatihan yang memadai agar karyawan dapat beradaptasi dengan cepat dan efektif. Peningkatan biaya adalah tantangan lain yang sering kita hadapi selama proses perubahan. Implementasi perubahan seringkali memerlukan biaya tambahan, seperti biaya pelatihan, konsultasi, dan investasi teknologi. Misalnya, kita mungkin perlu mengeluarkan biaya untuk melatih karyawan dalam menggunakan perangkat lunak baru. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk membuat anggaran yang realistis dan mencari cara untuk mengelola biaya tanpa mengorbankan kualitas implementasi perubahan. Penurunan moral dan keterlibatan karyawan adalah tantangan serius yang perlu kita atasi. Jika perubahan tidak dikelola dengan baik, karyawan mungkin merasa tidak dihargai atau diabaikan. Misalnya, kurangnya komunikasi dan dukungan dari manajemen selama proses perubahan dapat menyebabkan karyawan merasa terasing. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan komunikatif, di mana karyawan merasa didengarkan dan dihargai. Mengelola ketidakpastian dan ambiguitas yang menyertai perubahan memerlukan pendekatan yang proaktif. Kita perlu melakukan komunikasi yang efektif
dan memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan implementasi perubahan akan membantu mereka merasa memiliki peran dalam perubahan tersebut. Dukungan yang memadai dan pelatihan yang relevan juga sangat penting untuk membantu karyawan beradaptasi dengan situasi baru. Dengan demikian, kita dapat mengurangi ketidakpastian dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil. Sebagai kesimpulan, perubahan organisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang yang dapat kita manfaatkan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat memaksimalkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul. Penting untuk diingat bahwa komunikasi yang efektif dan keterlibatan karyawan adalah kunci untuk menghadapi perubahan dengan sukses. Mari kita jadikan perubahan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berinovasi, sehingga organisasi kita dapat mencapai keberhasilan yang lebih besar di masa depan.